Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Salam harmoni. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 6, mata kuliah penganggaran. Di kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai anggaran, neraca, dan laba rugi komprehensif. Namun sebelum melanjutkan ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nika Natalia Intan Pratiwi dengan NIM 2117051021. Kemudian ada rekan-rekan saya, yaitu Komang Ratna Dewi dengan NIM 2117051022. Kemudian ada Diah Ayu Prastiah Ningsih dengan NIM 2117051024. Kemudian ada Rosalina Novianti dengan NIM 2117051026. Dan Rioni Mahadewi dengan NIM 2117051031. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu materi mengenai pengertian dan manfaat anggaran neraca dan laba rugi komprehensif yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, saya akan mulai dari pengertian anggaran neraca terlebih dahulu. Jadi, anggaran neraca merupakan suatu anggaran yang merencanakan secara terperinci mengenai taksiran keadaan aktiva dan pasiva atau aset dan kewajiban perusahaan dalam suatu kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Nah, anggaran neraca ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk melihat keseimbangan struktur keuangan antara aktiva, pasiva, kemudian modal sendiri hingga modal asing atau modal pinjaman agar kredibilitas dan kelangsungan hidup perusahaan terjamin dalam jangka panjang. Nah, adapun manfaat dari anggaran neraca, yaitu yang pertama untuk menyatakan sasaran, di mana dengan membuat anggaran neraca, arah yang akan dicapai oleh perusahaan akan lebih jelas untuk kedepannya, karena anggaran neraca adalah suatu jenis anggaran yang bersifat formal dan jelas. Nah, hal ini merupakan tujuan utama perusahaan membuat anggaran neraca. Yang kedua, yaitu sebagai bentuk pengendalian. Dengan anggaran neraca ini sangat berguna sebagai alat ukur serta pengendalian pengendalian kinerja tiap-tiap individu dan manajemen dalam perusahaan. Dan yang ketiga yaitu sebagai koordinasi pekerjaan. Nah, dengan membuat anggaran neraca ini, perusahaan dapat berkoordinasi ataupun mengkoordinasikan kepada karyawan mengenai metode serta cara yang akan digunakan perusahaan dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Kemudian yang keempat, untuk penyampaian rencana kerja. Dengan menyusun anggaran neraca, akan tersedia informasi terkait dengan rencana kerja yang terperinci dan mendetail sehingga tujuan perusahaan yang akan ditetapkan dapat dicapai. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai anggaran laba rugi komprehensif. Namun sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu anggaran laba rugi. Jadi, anggaran laba rugi merupakan satu anggaran yang merencanakan perolehan laba ataupun rugi yang akan didapatkan perusahaan dari anggaran penjualan, produksi, beban operasional, hingga biaya produksi yang akan ditanggung oleh perusahaan pada satu tahun anggaran. Nah, sementara itu komprehensif memiliki arti menyeluruh, di mana anggaran komprehensif berarti anggaran yang memiliki cakupan secara menyeluruh, di mana aktivitasnya mencangkup kegiatan produksi, pemasaran, hingga administrasi. Jadi, anggaran laba rugi komprehensif dapat diartikan sebagai anggaran yang merencanakan secara menyeluruh mengenai laba dan atau rugi perusahaan yang akan diperoleh dalam suatu kurun waktu tertentu. Adapun manfaat yang akan diperoleh perusahaan jika menyusun anggaran laba rugi komprehensif, yaitu yang pertama, mengetahui perkiraan laba rugi perusahaan. Dengan menyusun anggaran laba rugi komprehensif, perusahaan dapat mengetahui perkiraan besarnya laba rugi perusahaan yang akan ditanggung secara menyeluruh. Dengan begitu, perusahaan akan dapat membuat rencana program pengelolaan keuangan dengan lebih baik. Yang kedua, yaitu mengantisipasi dan memperbaiki operasional perusahaan. Dengan mengetahui anggaran laba rugi komprehensif, jika sewaktu-waktu perusahaan mengalami kerugian, maka perusahaan akan dapat mengantisipasi dan memperbaiki operasionalnya di masa yang akan datang. Dan yang ketiga yaitu mendukung penyusunan anggaran lain. Anggaran laba rugi memperkirakan kerugian serta keuntungan perusahaan. Jadi,
anggaran ini akan berguna untuk penyusunan neraca untuk selanjutnya. Baik, materi selanjutnya saya akan membahas mengenai faktor anggaran neraca dan anggaran laba rugi komprehensif. Jadi dalam anggaran neraca, faktor yang mempengaruhi itu sangat berkaitan dengan penyusunan anggaran lain. Seperti yang pertama, anggaran kas. Semakin besar anggaran kas yang ada, maka perencanaan anggaran neraca akan semakin besar pula. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran kas yaitu pengendalian kas yang baik dan adanya keluar dan masuknya kas. Kemudian anggaran lain yang berkaitan yaitu anggaran piutang, di mana semakin besar anggaran piutang, maka perencanaan anggaran neraca akan semakin besar juga. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran piutang yaitu volume barang yang dijual secara kredit, kemudian standar kredit, dan jangka waktu kredit, serta pemberian potongan dan pembatasan kredit, serta kebijakan penagihan piutang. Kemudian anggaran lain yang berkaitan dan mempengaruhi anggaran neraca yaitu anggaran utang dan modal, di mana semakin besar anggaran utang dan modal, maka perencanaan anggaran neraca juga akan semakin besar. Di mana faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran utang yaitu volume pembelian barang secara kredit, kemudian jangka waktu kredit, dan kebijakan pembayaran utang. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran modal yaitu modal yang berasal dari diri sendiri ataupun perusahaan, serta modal yang berasal dari perusahaan asing atau orang lain. Dan yang terakhir, anggaran yang berkaitan dengan anggaran neraca dan sangat mempengaruhi yaitu anggaran laba rugi, di mana semakin besar anggaran laba rugi, maka perencanaan anggaran neraca akan semakin besar pula, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran laba rugi yaitu taksiran pendapatan yang diperoleh dan taksiran biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran laba rugi komprehensif, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi itu juga sama berkaitan dengan anggaran lain, yaitu yang pertama anggaran penjualan atau pendapatan. Jadi semakin besar anggaran penjualan yang ada, maka perencanaan anggaran laba rugi komprehensif juga akan semakin besar. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan ini yaitu ada ramalan penjualan, kemudian pemasaran, teknis, ekonomis, hingga kebijakan perusahaan, serta ujung tombak dalam mempengaruhi laba. Kemudian anggaran lain yang mempengaruhi juga dalam laba rugi komprehensif yaitu anggaran biaya-biaya, di mana semakin besar anggaran biaya-biaya yang ada, maka perencanaan anggaran laba rugi komprehensif juga akan semakin besar, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi dalam anggaran biaya-biaya ini adalah yang pertama taksiran pengeluaran biaya operasional dan non-operasional seperti biaya administrasi dan lain-lain. Dan anggaran terakhir yang mempengaruhi anggaran laba rugi komprehensif yaitu anggaran pendapatan komprehensif, di mana semakin besar anggaran pendapatan komprehensif, maka perencanaan anggaran laba rugi komprehensif juga akan semakin besar, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran pendapatan komprehensif ini yaitu adanya perubahan revaluasi aset tetap dan tidak berwujud, kemudian adanya kerugian dari entitas perusahaan asing, dan pendapatan komprehensif yang lain yang tidak bisa dicantumkan dalam laporan laba rugi pada penjualan. Jadi sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Rosalina Novianti dengan NIM 211705106. Di sini saya akan menjabarkan mengenai tentang ilustri dari anggaran neraca. Nah, di sini ada Toko Haning akan menyusun anggaran pada kuartal 3 tahun 2015 dalam tiap bulan. Untuk keperluan penyusunan anggaran tersebut dapat dihimpun data sebagai berikut. Di sini ada data neraca per 31 Agustus 2015 yang terdiri dari atas kas bernilai Rp20.000, piutang Rp32.000, persediaan Rp96.000, aset tetap bersih Rp52.000, utang Rp33.600, upah terutang Rp5.000, dan untuk modal di sini ada Rp161.400. Baik, di sini ada lagi lanjutan dari adanya ilustrasi dari anggaran neraca.
Nah, dari ilustrasi tersebut, dalam penjualan, realisasi anggaran Agustus, September, Oktober, dan November, Desember, Januari 2016 masing-masing sebesar Rp80.000, Rp100.000 untuk bulan September, dan Rp160.000, ada Rp120.000, ada Rp100.000, dan untuk Rp80.000. Nah, pembayaran jualan ini terjadi 60% ditunai dan 40% dikredit pada 1 bulan. Lalu upah tetap sebulan Rp5.000 yang dibayar tiap awal bulan mendatang. Yang keempat, di sini ada harga pokok barang terjual 70% dari jualan. Persediaan tiap akhir bulan sebesar Rp40.000 ditambah 80% dari harga pokok barang terjual bulan berikutnya. Terus yang keenam, pembelian 50% tunai dan sisanya dibayar bulan mendatang. Lanjut, untuk yang nomor 7 ada komisi 15% dari jualan dibayar bulan bersangkutan. Yang ke-8 ada beli tunai aset tetap awal bulan September Rp16.000. Yang ke-9 kas minimum Rp20.000. Yang ke-10 bila kas defisit perusahaan dapat pinjam di bank tanpa bunga sebesar defisit pada bulan bersangkutan dan pada saat surplus pinjaman di bank diangsur atau dilunasi. Yang ke-11 atau yang terakhir itu ada depresiasi aset tetap sebulan, yaitu Rp1.000 termasuk aset tetap yang baru. Nah, di sini ada dari ilustri dari toko Haning anggaran penjualan kuartal 3 tahun 2015. Terdapat adanya kredit 40%, tunai 60%, penjualanan. Nah, dari kredit 40% yang terjadi pada bulan Agustus itu terkena yaitu Rp32.000, September Rp40.000, Oktober Rp64.000, November Rp48.000, dan untuk Desember Rp40.000. Nah, apabila dia tunai itu 60% dan bulan Agustus terkena menjadi Rp48.000, September Rp60.000, Oktober Rp96.000, November Rp72.000, dan untuk Desember yaitu Rp60.000. Dan yang terakhir itu ada penjualan. Penjualan terjadi pada bulan Agustus itu terkena Rp80.000, di September Rp100.000, Oktober Rp160.000, November Rp120.000, dan untuk Desember adalah Rp100.000. Lalu di sini ada ilustrasi dari toko Haning anggaran kas masuk dari penjualan kuartal 3 tahun 2015. Di sini ada tunai, kredit bulan lalu, dan untuk kas masuk. Tunainya di bulan September itu adalah Rp60.000, Oktobernya Rp96.000, Novembernya Rp72.000, dan untuk Desembernya adalah Rp60.000. Sementara untuk kredit bulan lalu, bulan September itu adalah Rp32.000, Oktober Rp40.000, November Rp64.000, Desember Rp48.000. Kas masuknya di bulan September adalah Rp92.000, Oktober Rp136.000, November Rp136.000, dan untuk Desember adalah Rp108.000. Lanjut, di sini ada dari ilustrasi daripada toko Haning ini dalam anggaran berlian barang dagangan dan utang dagang kuartal 3 tahun 2015. Di sini ada harga pokok barang terjual yaitu 70% dikali penjualan, persediaan barang dagang akhir, ada barang dagang tersedia untuk dijual, persediaan barang dagang awal, pembelian barang dagang, dan uang 50%. Harga pokok barang terjual itu 70% dikali penjualan pada bulan September itu terkena Rp70.000, Oktober yaitu Rp112.000, November Rp84.000, dan untuk Desember adalah Rp70.000. Sementara untuk persediaan barang dagang akhir, bulan September adalah Rp129.600, di bulan Oktober Rp107.200, November Rp96.000, Desember Rp84.800. Dan untuk barang dagang tersedia untuk dijual, bulan September adalah Rp199.600, Oktober Rp219.200,
November 180.000, dan untuk Desember adalah Rp154.800. Persediaan barang dagang awal. Di saat bulan September itu terkena Rp96.000, Oktober Rp129.600, November Rp107.200, dan untuk Desember adalah Rp96.000. Sementara untuk pembelian barang dagang di bulan September itu terkena Rp103.600, Oktober Rp89.600, November Rp72.800, dan untuk Desember adalah Rp58.800. Nah, yang terakhir di sini ada utang 50%. Terjadi di saat bulan September terkena adalah Rp51.800, Oktober Rp44.800, November Rp36.400, dan untuk di Desember adalah Rp29.400. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diah Ayu Prastianingsih dengan NIM 2117051024. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran bayar beli barang dagang. Yang pertama ada tunai 50%, utang bulan lalu, dan juga bayar. Terjadi pada bulan September, Oktober, dan November, dan juga Desember. Nah, tunai 50% ini yaitu pembelian yang dibayar secara tunai dengan persentase 50% dalam artian setengahnya, yaitu pada bulan September sebesar 51.800. Kemudian ternyata pada bulan lalu mempunyai utang yaitu sebesar 33.600. Nah, akhirnya utang yang harus dibayar pada bulan September yaitu 85.400. Begitupun dengan bulan Oktober, November, dan Desember. Baik, selanjutnya yaitu anggaran kas metode langsung. Nah, pada tabel anggaran ini terdapat pos yaitu kas awal, kas masuk, kas tersedia, kas keluar, pembelian, upah, komisi 15% dari penjualan, kemudian total aset tetap. Nah, kas awal di sini saya akan mencontohkan pada bulan September. Misalkan kita mempunyai saldo awal kas yaitu sebesar 20.000. Kemudian pada saat bulan September terjadi transaksi yang akhirnya mengakibatkan kas masuk sebesar 92.000. Nah, maka kas awal ditambahkan dengan kas masuk yaitu 20.000 ditambah 92.000 dan akhirnya kas tersedianya sebesar 112.000. Kemudian seiring dengan terjadinya transaksi-transaksi juga kita mengeluarkan kas yang sebesar 85.400. Nah, dan juga ada pembelian sebesar 5.000. Kemudian kita juga memberi upah sebesar 15.000. Serta komisi 15% dari penjualan sebesar 16.000. Alhasil hasil akhir yaitu aset tetap kita yaitu sebesar 121.400 pada bulan September. Namun pada bulan Oktober, November, dan Desember itu dikosongkan karena pada bulan Oktober, November, dan Desember kita tidak mendapatkan komisi sebesar 15% dari penjualan seperti itu. Jadi dikosongkan untuk bulan Oktober, November, dan Desember. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu lanjutan dari tabel anggaran kas metode langsung yang di atas tadi. Di sini terdapat kas minimum, kas diperlukan, surplus, pinjaman, kas akhir, sisa pinjaman awal, bunga pinjaman, dan juga sisa pinjaman akhir. Nah, kas minimumnya yaitu sebesar 20.000 per bulan, baik dari bulan September sampai bulan Desember.
Nah, kemudian pada bulan September, Oktober, dan November dan Desember, kas yang diperlukan itu berbeda-beda. Contohnya pada bulan September 141.400, sedangkan pada bulan Oktober sebesar 145.600. Begitupun berbeda dengan bulan November dan juga Desember. Pada bulan September juga toko hening mendapatkan kerugian yaitu sebesar 29.400. Mengapa saya menganggap rugi? Karena ini dikurung ya. Jadi apabila dikurung itu berarti rugi. Kemudian pada bulan Oktober mendapatkan laba sebesar 10.400. Kemudian pada bulan November mendapatkan laba sebesar 31.800 dan pada bulan Desember mendapatkan laba 35.000. Dan juga untuk pinjaman dapat dilihat bahwa hanya bulan Desember anggaran tidak membayarkan pinjaman, sehingga kas akhir pada bulan September, Oktober, November, dan Desember yaitu sebesar 20.000 untuk bulan September, 20.000 untuk bulan Oktober, 32.800 untuk bulan November, dan 55.000 untuk bulan Desember. Kemudian sisa pinjaman awal karena sudah dapat dibayarkan pada bulan-bulan tertentu yaitu bulan September sampai Desember, yang sudah lunas yaitu hanya di bulan Desember. Kemudian karena ada bunga dari pinjaman dan akhirnya untuk sisa pinjaman akhir yang sudah lunas yaitu November dan Desember. Dan sisa pinjaman untuk bulan September dan juga Oktober itu masih tersisa sebesar 29.400 dan juga 19.000. Seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran laba rugi. Pada anggaran laba rugi terdapat pos yaitu penjualan, harga pokok penjualan, kemudian laba kotor, beban usaha, upah, komisi, depresiasi, dan laba bersih. Di sini terdapat 4 bulan yaitu bulan September, Oktober, November, dan Desember. Untuk menghitung laba kotor, pertama-tama kita harus menghitung penjualan dan harga pokok penjualan terlebih dahulu. Contohnya pada bulan September, penjualan sebesar 100.000, kemudian harga pokok penjualan sebesar 70.000. Maka laba kotor yang kita dapatkan yaitu 30.000, diambil dari 100.000 dikurangi 70.000. Nah, kemudian beban usaha yang ada yaitu sebesar 5.000, kemudian upah sebesar 15.000, komisi 1.000. Nah, itu kita tambahkan dan hasilnya diletakkan pada depresiasi. 5.000 ditambah 15.000 ditambah 1.000 hasilnya 21.000, kita letakkan pada depresiasi. Nah, maka laba kotor tersebut dikurangi depresiasi, hasilnya laba bersih. Maka laba bersih bulan September yaitu 30.000 dikurangi 21.000 yaitu sebesar 9.000. Begitupun dengan bulan Oktober, November, dan Desember. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu mengenai anggaran perubahan modal. Nah, di sini anggaran perubahan modal yaitu terdiri dari modal awal, laba, modal akhir. Nah, pada anggaran di atas yaitu anggaran laba rugi telah didapatkan bahwa laba per bulan September, Oktober, November, dan Desember yaitu seperti yang tertera pada slide. Nah, di sini pada anggaran perubahan modal hanya menambahkan dari modal awal ditambahkan dengan laba. Yang artinya pada bulan September toko hening mempunyai modal awal sebesar 161.400. Kemudian pada bulan September juga toko hening mendapatkan laba sebesar 9.000. Maka modal akhirnya yaitu sebesar 170.400. Begitupun dengan bulan Oktober, November, dan Desember. Yang cara perhitungan sama.
Hanya ditambahkan saja antara modal awal ditambahkan dengan laba yang didapatkan per bulannya. Seperti itu. Nah, setelah membuat anggaran laba rugi dan juga anggaran perubahan modal, maka yang harus kita buat yaitu anggaran neraca. Nah, pada anggaran neraca ini terdapat pos antara aset, utang, dan juga modal. Yang pertama, kas, yaitu termasuk dalam aset lancar, kas dan juga piutang serta persediaan. Pada bulan September, contohnya saya contohkan pada bulan September, kas sebesar 20.000, kemudian piutang sebesar 40.000 dan persediaan sebesar 129.600. Nah, aset tetap sebesar 67.000. Maka total aset pada bulan September yaitu sebesar 256.600. Nah, begitupun dengan bulan Oktober, November, dan Desember. Semua ditambahkan dari kas, piutang, persediaan, dan juga aset tetap. Maka total aset adalah sebesar sesuai dengan slide. Nah, utang usaha, upah terutang, pinjaman, dan juga modal itu ditambahkan. Jadi misalkan pada bulan September, utang usaha sebesar 51.800, kemudian upah terutang yaitu sebesar 5.000, kemudian pinjamannya yaitu sebesar 29.400. Nah, modalnya sebesar 174.400. Nah, modal, utang, upah itu berdasarkan anggaran-anggaran yang telah kita buat pada sebelumnya. Begitupun dengan kas, piutang, itu kita ambil dari anggaran-anggaran yang sebelumnya seperti itu. Nah, kemudian dari utang usaha, upah terutang, pinjaman, dan juga modal itu kita tambahkan hasilnya, dan saldo utang ditambahkan modal harus balance dengan saldo aset. Contohnya pada bulan September, saldo aset yaitu sebesar 256.600. Nah, saldo utang dan modal itu juga sebesar 256.600. Jadi harus balance. Begitupun dengan bulan Oktober, November, dan Desember. Seperti itu. Perkenalkan, nama saya Rioni Mahadewi. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai ilustrasi anggaran laba rugi komprehensif. PT Nararia adalah sebuah perusahaan produsen sepatu anak yang berlokasi di Jakarta. Perusahaan ini menghasilkan 3 jenis sepatu anak yang diberi kode 1A1, 2B2, dan 3C3. Masing-masing jenis sepatu tersebut menggunakan bahan baku yang sama, baik jenisnya maupun kualitasnya, yaitu kain, plastik, dan karet. Berkaitan dengan aktivitas perencanaan yang dilakukan, perusahaan PT Nararia menyusun anggaran untuk tahun 2020 sebagai berikut. Bisa dilihat pada slide terdapat tabel yang menggambarkan anggaran penjualan PT Nararia pada tahun 2020, yaitu terdiri dari produk 1A1, 2B2, dan 3C3 dengan masing-masing volume produk berjumlah 20.000 unit, 40.000 unit, dan 60.000 unit untuk produk 3C3 dengan harga jual per unitnya untuk produk 1A1 sebesar 25.000, produk 2B2 sebesar 24.000, dan produk 3C3 sebesar 22.000 dengan masing-masing total penjualannya 500 juta, 960 juta, dan untuk produk 3C3 total penjualannya 1.320 juta. Yang jika ditotalkan anggaran penjualan untuk ketiga produk tersebut berjumlah 2.780 juta. Lanjut di bawahnya dengan anggaran produksi PT Nararia tahun 2020,
yang dimana dari tabel ini dapat diketahui bahwa persediaan produk 1A1 pada awal periode berjumlah 2.000 unit, sedangkan pada akhir periode berjumlah 3.500 unit. Begitu juga dengan produk 2B2 pada awal periode berjumlah 4.000 unit dan pada akhir periode berjumlah 6.000 unit. Dan produk 3C3 pada awal periode berjumlah 7.000 unit dan pada akhir periode berjumlah 6.000 unit. Dan pada kolom terakhir bisa dilihat volume produksi untuk produk 1A1 berjumlah 21.500 unit, berjumlah 21.500 unit, dan untuk produk 2B2 berjumlah 42.000 unit, dan untuk produk 3C3 berjumlah 59.000 unit. Lanjut, pada slide sudah bisa dilihat terdapat tabel yang menggambarkan anggaran kebutuhan bahan yang dibutuhkan oleh PT Nararia pada tahun 2020. Bahan yang dibutuhkan terdiri dari kain, plastik, dan karet. Yang dimana bisa dilihat di sini kain yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk 1A1 berjumlah per unitnya membutuhkan 0,5 dengan total yang dibutuhkan 10.750, sedangkan untuk menghasilkan 2B2 kain yang dibutuhkan sejumlah 0,5 dengan total 21.000, dan untuk menghasilkan produk 3C3 dibutuhkan kain sebanyak 0,5 dengan total kain yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk 3C3 yang sesuai dengan anggaran produksi sejumlah 29.500. Begitu juga dengan bahan plastik dan bahan karet yang bisa dilihat pada slide, sehingga pada kolom terakhir di sini bisa dilihat untuk menghasilkan ketiga jenis produk ini dibutuhkan kain sebanyak 61.250 meter, sedangkan plastik yang dibutuhkan sebanyak 65.000 dan karet sejumlah 101.750. Setelah membahas mengenai tabel anggaran kebutuhan bahan, selanjutnya terdapat juga tabel anggaran pembelian bahan. Di sini pada kolom terakhir yaitu kolom pembelian diketahui bahwa volume kain yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk 1A1, 2B2, dan 3C3 sebanyak 65.000 unit. Sedangkan untuk bahan plastik dibutuhkan 68.000 unit, dan untuk bahan karet dibutuhkan 100.000 unit. Yang dimana masing-masing harga pembelian per unitnya untuk bahan tersebut, untuk bahan kain sebesar 2.000, untuk bahan plastik sebesar 3.000, dan untuk bahan karet sebesar 4.000. Dan pada kolom terakhirnya diketahui bahwa untuk anggaran pembelian kain di sini sejumlah 130 juta, sedangkan untuk bahan plastik sebesar 204 juta, sedangkan untuk bahan karet sejumlah 400 juta dengan total pembelian 734 juta. Slide selanjutnya terdapat tabel anggaran tenaga kerja PT Nararia tahun 2020. Di sini bisa dilihat bahwa produk 1A1 membutuhkan jam kerja per unitnya yaitu 4 dengan total jam kerja 86.000 dengan tarif per jam kerja sebesar 1.000. Begitu juga dengan produk 2B2 dan produk 3C3 yang bisa dilihat pada slide. Untuk total jam kerja yang diperlukan untuk ketiga produk ini masing-masing 86.000 jam kerja, 126.000 jam kerja, dan 118.000 jam kerja untuk produk 3C3. Dan pada kolom terakhir bisa dilihat bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk tenaga kerja menghasilkan produk 1A1
sebesar 86 juta, sedangkan untuk produk 2B2 sebesar 126 juta dan produk 3C3 sebesar 118 juta. Dan jika dijumlahkan, maka anggaran tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan ketiga jenis produk tersebut sebesar 330 juta. Kita lanjut dengan tabel di bawahnya mengenai anggaran biaya overhead PT Nararia tahun 2020. Nah, di sini langsung saja pada kolom terakhir, kolom nilai, bisa dilihat bahwa untuk produk 1A1 membutuhkan biaya overhead sebesar 51.600.000 dan untuk produk 2B2 membutuhkan biaya overhead sebesar 75.600.000 dan produk 3C3 membutuhkan biaya overhead sebesar 70.800.000. Dengan total biaya overhead yang dibutuhkan untuk ketiga jenis produk tersebut sebesar 198 juta. Nah, setelah sebelumnya dibahas mengenai anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran kebutuhan bahan, anggaran pembelian bahan, anggaran tenaga kerja, dan juga biaya overhead, selanjutnya juga bisa dilihat di sini terdapat tabel yang menggambarkan anggaran biaya komersial dari PT Nararia tahun 2020. Dengan jenis biaya yang dibagi ke dalam dua jenis, yaitu biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Bisa dilihat di sini untuk biaya iklan dibutuhkan sebesar 64 juta, biaya gaji dan komisi wiraniaga sebesar 124 juta, dan biaya angkut penjualan sebesar 48 juta. Dengan total biaya pemasaran sebesar 236 juta. Selanjutnya, untuk jenis biaya administrasi dan umum terdiri dari gaji direksi, gaji pegawai, administrasi, dan biaya listrik, air, dan telepon, dan juga biaya penyusunan aktiva tetap sejumlah 241 juta. Sehingga bisa dilihat di sini di bawah tabel bahwa jumlah biaya komersial yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk tersebut sebesar 477 juta. Itulah penjelasan untuk anggaran-anggaran yang telah disusun oleh PT Nararia. Nah, berdasarkan anggaran yang disusun PT Nararia tersebut, jika kemudian akan disusun anggaran laba, maka terdapat beberapa hal dan langkah sistematis yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, harus diketahui dan dihitung terlebih dahulu nilai persediaan awal dan persediaan akhir bahan baku yang dianggarkan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dari anggaran pembelian bahan, itu diketahui bahwa jumlah persediaan bahan baku pada awal periode yang direncanakan adalah sebesar 2.250 meter kain, 5.000 lembar plastik, dan 9.000 lembar karet. Sedangkan jumlah persediaan bahan baku pada akhir periode yang direncanakan adalah sebesar 6.000 meter kain, 8.000 lembar plastik, dan 7.250 lembar karet. Karena itu, nilai persediaan dapat dihitung dengan mengalihkan volume persediaan tersebut dengan harga per unitnya. Baik, di sini pada slide selanjutnya bisa dilihat terdapat dua tabel yang menggambarkan persediaan awal bahan baku dan persediaan bahan akhir bahan baku yang dianggarkan, di mana untuk bahan, volume, dan harga sudah dijelaskan sebelumnya, sudah dijabarkan juga. Fokus kita di sini pada kolom nilai, bahwa untuk persediaan bahan baku awal yang dianggarkan sejumlah 55.500.000 dan untuk persediaan akhir bahan baku yang dianggarkan
sejumlah 65 juta. Selebihnya mengenai bahan, volume, dan harga sudah dijelaskan dan bisa dilihat juga pada slide di sini. Nah, setelah mengetahui persediaan bahan baku awal dan persediaan bahan baku akhir yang dianggarkan, selanjutnya nilai persediaan barang jadi akan dihitung pada awal dan akhir periode. Nah, untuk mengetahui nilai persediaan barang jadi, harus dihitung biaya produksi per unit produk dari setiap produk yang ada, yaitu produk 1A1, produk 2B2, dan produk 3C3 yang dikalikan dengan volume dari setiap produk tersebut pada awal dan akhir periode tersebut. Untuk menghitung biaya produksi dari setiap produk, berarti harus menghitung biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead dari setiap produk yang dihasilkan. Nah, biaya bahan baku yang dianggarkan itu nantinya merupakan salah satu komponen dari biaya produksi. Demikian penyampaian materi dari saya. Untuk urutan penyusunan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Komang Ratna Dewi dengan NIM 2117051022. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi yang selanjutnya diperhatikan yaitu biaya bahan baku. Biaya bahan baku yang dianggarkan itu merupakan salah satu komponen dari biaya produksi. Dan nilai tersebut dapat dihitung dari anggaran kebutuhan bahan baku dan juga anggaran pembelian bahan. Di sini di slide sudah tertera biaya bahan per unit produk, ada produk 1A1, ada produk 2B2, dan 3C3. Ini disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan, yaitu ada kain, plastik, dan juga karet dengan harga dan biaya per unitnya. Dari tabel tersebut terlihat bahwa setiap unit 1A1 itu membutuhkan biaya bahan baku sebesar 5.000 dan setiap unit 2B2 itu memerlukan biaya bahan baku sebesar 5.700, sedangkan setiap unit 3C3 itu membutuhkan biaya bahan baku sebesar 6.400 per unit. Baik, yang selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja. Jadi biaya tenaga kerja yang dibutuhkan untuk setiap unit produk yang dihasilkan adalah hasil kali dari tarif per jam kerja dengan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan unit produk tersebut. Di slide sudah tertera tabel biaya tenaga kerja per unit produk, ada untuk produk 1A1, 2B2, dan 3C3. Dan dari tabel tersebut dapat kita ketahui setiap unit 1A1 itu membutuhkan biaya tenaga kerja sebesar 4.000 dan setiap unit 2B2 itu membutuhkan biaya tenaga kerja sebesar 3.000, sedangkan setiap unit 3C3 itu membutuhkan biaya tenaga kerja sebesar 2.000. Yang selanjutnya yaitu biaya overhead yang dibutuhkan untuk setiap unit produk. Ini didasarkan pada jumlah jam kerja yang dikalikan tarif overhead sebesar 600 per jam kerja. Maka biaya overhead untuk setiap unit produk tersebut itu diketahui dari tabel yang sudah ditertera pada slide. Ini ada biaya overhead per unit produk. Dan dari tabel ini bisa kita lihat bahwa setiap satu unit 1A1 itu memerlukan biaya overhead pabrik sebesar 2.400. Setiap unit 2B2 itu membutuhkan biaya overhead sebesar 1.800 dan biaya overhead untuk unit produk 3C3 itu diperlukan 1.200. Nah, setelah diketahui semua biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga biaya overhead dari ketiga produk tersebut, maka biaya produksi dari ketiga produk tersebut dapat dihitung dengan menjumlahkan ketiga jenis biaya tersebut untuk setiap produk yang ada. Dan dalam slide itu sudah ditampilkan tabel biaya produksi per produk. Jadi setiap produk itu sudah ada di sana, bisa dilihat. Untuk produk 1A1 itu memerlukan biaya produksi 11.400. Untuk unit produk 2B2 itu memerlukan biaya produksi sebesar 10.500, sedangkan biaya produksi untuk 3C3 itu sebesar 9.600 per unitnya. Dan yang selanjutnya, jadi setelah diketahui seluruh biaya produksi untuk setiap unit produknya dari perusahaan tersebut, kita langsung menuju ke langkah berikutnya, yaitu menghitung nilai persediaan awal dan nilai persediaan akhir dari barang jadi pada periode tersebut.
Jadi nilai persediaan awal dan akhir dari barang jadi tersebut itu dapat dihitung dengan mengalihkan harga pokok produksi dari setiap produk yang ada dengan volume produk yang diinginkan pada awal dan akhir setiap periodenya. Nah, karena itu, nilai persediaan tersebut dapat dihitung dari tabel yang sudah ada. Di tabel ini sudah ada nilai persediaan barang jadi awal dan akhir periode. Di sana juga sudah ada keterangannya untuk setiap produk, gimana persediaan awal dan akhir setiap produknya. Dan berdasarkan tabel yang sudah tertera di atas, anggaran biaya laba ini disusun dengan menggabungkan data-data tersebut dengan anggaran komprehensif yang sudah disusun sebelumnya. Dan di sini sudah kita lihat bahwa anggaran laba rugi PT Nararia ini sudah ada, yaitu penjualannya sebesar 2.780.000.000 dengan laba sebelum pajak itu 1.079.000.000. Jadi anggaran laba yang ditetapkan itu sebesar 1.079.000.000 tersebut merupakan akibat dari hasil dari seluruh anggaran operasional yang telah disusun untuk tahun 2020 oleh PT Nararia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kami lakukan dalam presentasi di video ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya. Salam harmoni.